Halo, selamat pagi Sobat IDX Jatim. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Hari Senin, tanggal 24 Maret 2025. Bertemu lagi di sesi diskusi pasar modal bersama perusahaan sekuritas. Hari ini kita nggak sendirian, hari ini kita akan ditemanin oleh Mas Maulana gitu ya, dari PT RHB Sekuritas. Apabila Sobat IDX memiliki pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar atau bisa juga menggunakan fitur Q&A yang ada di layar teman-teman. Nah, sambil menunggu nih dari PT RHB Sekuritas bergabung nih ya, kita informasikan bahwa perkembangan dari pasar saham domestik pada akhir pekan lalu di 21 Maret 2025 menunjukkan IHSG ditutup nih melemah sebesar 3,95% ke posisi 6.258. Dan kemudian sepanjang pekan lalu rata-rata nilai transaksi ini naik nih dibandingkan sebelumnya, yaitu menjadi 15,21 triliun, sedangkan pekan sebelumnya adalah 9,40 triliun rupiah. Dengan demikian rata-rata nilai transaksi harian sejak awal tahun senilai 11,87 triliun. Sementara itu sepanjang pekan lalu investor asing masih melakukan net sale sebesar 7,13 triliun rupiah. Secara akumulatif, investor asing telah membukukan net sale senilai 33,18 triliun rupiah sejak awal tahun, dan rupiah berdasarkan kurs Bloomberg terdepresiasi ini ke level 16.500 rupiah per US dollar. Nah, kita hari ini akan tergabung dengan Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas. Kita akan undang Mas Maulana untuk bergabung bersama kita. Bila Sobat ADX memiliki pertanyaan, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Mungkin mau nanya nih tentang terkait perusahaannya yang dimiliki saat ini gitu ya, dan perkembangannya ke depan ini seperti apa sih? Apakah sektor-sektor tertentu ini akan terpengaruh gitu ya? Oke, baik, kita undang dulu Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas untuk bergabung. Baik, selamat pagi Mas Maulana. Ya, selamat pagi Mbak Esti. Gimana kabarnya Mas pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih, meskipun di Surabaya mendung gitu ya, tapi nggak hujan. Mendung? Iya. Nah, baik Mas Maulana, udah siap nggak nih sama minggu ini nih? Minggu Ya, terakhir gitu ya, sebelum minggu libur terakhir. panjang. Benar-benar minggu terakhir. Sebelum kita nanti ada ini cuti bersama ya menjelang Lebaran, ya kan? Betul. Udah siap mudik nih Mas? Insya Allah siap dong. Siap ya. Kalau untuk urusan itu siapa kita pasti ya. Nah Mas, kalau kita lihat nih memang IHSG dari minggu lalu masih mengalami tekanan gitu ya, ditambah lagi banyak berita-berita di Indonesia sendiri gitu ya, yang sedikit banyak pasti mempengaruhi kondisi IHSG saat ini. Kalau dari sudut pandang Mas Maulana atau dari RHB sendiri, gimana nih Mas terkait dengan IHSG kita saat ini? Oke, untuk IHSG memang kan sebenarnya nggak hanya IHSG sih Mbak. Oke. Kita kalau bicara secara market global memang mengalami kontraksi ya gitu. Banyak yang juga berada di zona merah gitu, nggak hanya Indonesia gitu. Cuma memang khusus untuk Indonesia sendiri memang IHSG kita memang lebih terpukul lah gitu. Karena selain sentimen global juga dipengaruhi juga sentimen dari dalam negeri juga tentunya. Ini yang menjadi pemberat di IHSG gitu, sampai akhirnya yang lebih banyak capital outflow ya kan yang keluar dari market kita gitu. Tapi yang menarik begini Mbak Esti, untuk pekan ini ada beberapa sentimen sih yang perlu kita cermati ya. Apalagi kalau ini sih dengan untuk perbankan BUMN gitu. Karena kalau kita tahu yang menjadi pemberat juga di IHSG kita itu selain saham konglomerasi kan dari ini bank BUMN-nya gitu, di mana ini katanya dengan Danantara gitu yang banyak dinilai oleh banyak pengamat sih bahwasanya seharusnya bank BUMN ini tidak dimasukkan di Danantara gitu. Sehingga itulah menjadi pemicu salah satunya sentimen yang kurang ramah lah gitu, paling tidak untuk jangka pendek dan jangka menengahnya gitu. Meskipun kita perlu secara fair gitu menunggu perkembangan dari Danantara gitu. Terus yang kedua juga banyaknya sentimen-sentimen mulai dari kebijakan juga berpengaruh juga ke kita, kayak kemarin ada RUU TNI juga yang dikhawatirkan itu juga nantinya bagi pelaku pasar, wah nanti ini bakal kembali lagi ke era ini sebelum masih gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Tapi anyway itu kan hanya sentimen seperti itu guys. Apapun itu ini hanya sentimen. Memang diakui atau tidak ya sentimen itu memang berpengaruh kuat sih saat ini ya.
Karena apa? Karena selain sentimen dalam negeri, kita juga ada sentimen dari luar negeri juga. Itu yang akhirnya itu menjadi kayak kita tuh dihajar kanan kiri. ISG kita rupiah yang melemah, segala macam. Apalagi kita tahu kayak Donald Trump itu kan memang dia kebijakannya tuh sering kali berubah nih gitu. Ya kan? Mulai apa? Kadang dia ngomong A paginya, malam dia bisa ngomong C gitu. Nah ini juga kita perlu ya lebih fleksibel aja sih gitu untuk para trader sih. Sudah coba sih. Jadi dalam menghadapi ISG saat ini memang kita bisa dituntut untuk lebih fleksibel gitu ya dan memantau terus nih ya berita-berita apa sih yang sedang terjadi dan pengaruhnya apa gitu ya terhadap saham-saham yang telah kita koleksi. Nah kalau kita lihat kan memang juga Turki ini juga lagi krisis gitu ya. Jadi memang benar nggak hanya Indonesia nih yang mengalami krisis ini, termasuk mata uangnya juga sedang mengalami penurunan. Nah, kalau tadi udah disampaikan beberapa penyebabnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih Mas di minggu terakhir ini kira-kira nih ISG atau sebaiknya seperti apa gitu ya ISG di minggu ini gitu. Karena kemarin kan kalau sempat nih ya di Malang tuh kemarin juga ada demo dan lain sebagainya. Apakah ini akan mempengaruhi nih pergerakan saham di minggu ini? Yap, benar. Namanya memang akan ada sentimen-sentimen ya yang jadi pemberat untuk market kita, ISG kita. Mau nggak mau memang sentimen politik itu tadi masih pastilah ada pengaruhnya gitu. Cuman kan sekali lagi kita nanti akan balik lagi ke fundamental emiten itu tadi. Nah kalau kita tahu di pekan ini kan ada ini apa namanya RUPS ya, RUPST itu dari Bank BRI yang hari ini terus nanti tanggal 25 kalau nggak salah mau dikoreksi itu BNI juga akan melakukan RUPST di mana mereka nanti dikabarkan nih akan membagikan dividen yang bisa dibilang cukup gede lah, cukup lumayan untuk investor gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk lah ketika market memang cenderung trend atau bearish ya. Memang kalau secara teknikal itu sendiri ya market kita memang berada di fase ini sih konsolidasi tapi di area super kuatnya, di area bearishnya. Tinggal nanti apakah sentimen ini mampu membuat kembalikan arah gitu di market gitu Pak. Karena kalau kita ketahui selama mata uang rupiah itu masih melemah ya kan, nah, tentu saja ini jadi pemberat juga ke market kita. Karena artinya capital outflow itu masih ada gitu. Nah di situ Mbak Esti. Kalau saya pribadi sih untuk saat ini sih masih ada pola ini ya bearish continuation sebenarnya sih. Tapi ini cenderung di area support kuatnya ISG itu sendiri. Karena ISG sendiri kan support kuatnya ini di kisaran 6.217 lah gitu. Ya saya nggak berharap lah ISG nanti malah lemah lagi nggak, meskipun ada sinyal-sinyal atau indikasi ISG akan masih ada peluang untuk melemah lagi gitu. Tapi saya nggak berharap melemah lagi ya. Mudah-mudahan ada sentimen RUPST dan bagi dividen ini dari Bank BUMN dan juga beberapa konglomerasi juga sudah melakukan corporate action-nya gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi ya semacam penahan lah untuk ISG nggak melemah lagi gitu. Nah, sementara itu sih Mbak Esti. Tapi kalau untuk jangka pendeknya saya pikir sih ya kita akan menguji area resistennya ya, resisten di 6.416 hari ini. Kalau emang berhasil di 6.416 nih, ya ISG bisa lah untuk recovery lagi ke 6.600 sampai 6.700. Anyway, kalau nggak berhasil menembus area 6.416 ya ISG bisa berbalik arah ya, jadi koreksi lagi tuh gitu sampai ke area 6.200. Kalau nanti 6.200 saya tembus lagi ya udah kita berarti ada di area 6 ribuan nih nanti 6.013an gitu. Tinggal kita lihat aja sentimennya apa. Ya mudah-mudahan dengan adanya corporate action dari konglomerasi kayak grupnya Prayogo terus juga ada UPST ini mudah-mudahan bisa menjadi penahan. Apalagi kita tahu hari ini kayak Dow Jones dan juga Nasdaq ini kan berada di zona hijau tuh. Ya mudah-mudahan ini bisa menahan lah ISG itu nggak sampai melemah lebih jauh lagi kayak gitu guys. Jadi emang kita berharapnya nih karena sekarang kan juga udah banyak yang mulai libur gitu ya, mungkin banyak yang udah mulai perjalanan di aktivitasnya mungkin nggak seintens nih di hari-hari biasanya gitu. Semoga berita-berita positif yang akan ada RUPS tadi dan juga indeks di luar juga mengalami peningkatan bisa membawa angin segar gitu ya Mas Maulana ya. Nah kalau dengan kondisi seperti ini nih Mas Maulana kira-kira ya Mas ya, beberapa sektor yang masih bisa kita cermatin tuh apa aja gitu. Kalau kita tahu kan di Ramadan ini biasanya sektor-sektor retail gitu ya, kayak bahan makanan, terus juga pakaian gitu ya, elektronik. Nah kalau menurut Mas Maulana atau dari kacamata RHB sendiri, sektor apa sih yang masih kita bisa cermatin gitu? Oke. Sebenarnya sih alternatif lain ya karena di era Trump ini kan dia identik dengan ini sih komoditas sih gitu.
Jadi kita bisa untuk mencermati saham-saham di komoditas kayak misalnya kayak komoditas minyak, emas terutama. Nah, ini kita bisa lah untuk mencermati saham-saham kayak MDKA, Intan, Pesat, BRMS lah gitu. Tinggal nanti harganya nih, harga emasnya naik atau enggak nih. Kalau naik ya pasti kita tinggal ngikuti aja lah gitu. Atau juga harga timah dunianya bagaimana. Kalau emang harga timah, komoditas timahnya itu naik, ya kita tinggal pilih aja. Nah, saham-saham kayak Inco, TINS, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi alternatif lain sebagai retail, apa selain retail dan consumer good, mungkin nanti bisa ke saham-saham komoditas gitu. Kalau untuk properti ataupun perbankan, saya pikir selama mata uang rupiahnya masih melemah, ya kan, dan juga dipengaruhi oleh sentimen tanda kutip ya dan antara, ya kita harus lebih hati-hati aja sih. Kecuali perbankan yang kaitannya dengan konglomerasi, contoh kayak BBCA. Ini mungkin kita bisa lirik lah di situ. Kalau BUMN, karena memang sentimennya belum ramah aja sih gitu. Kayak gitu sih Pak SD. Ya. Masih belum mendukung gitu ya untuk perbankan-perbankan yang plat BUMN, plat merah gitulah ya. Iya. Nah kalau kita lihat nih memang juga tadi disebutkan ada komoditas itu ya. Kalau kita tahu sendiri harga minyaknya juga lagi mengalami peningkatan gitu ya Mas Maulana ya. Betul. Akibat dari apa perang gitu ya yang masih memanas juga nih. Berarti ini gimana nih kalau terkait dengan tadi di sektor gas tapi yang minyak gitu? Ya, untuk minyak sendiri kita ada banyak sih ya. Kita nggak salah ada Akra, ada Raja juga. Ini bisa lah untuk kita lirik kayak Akra terutama nih. Itu menarik sih. Tinggal ya itu tadi sih. Mudah-mudahan nggak ada sentimen yang terlalu buruk ya di market. Jadi kayak saham-saham kayak Akra, terus Pegas juga ini bisa menarik lah untuk kita perhatikan. Cuman memang sekali lagi memang sentimennya masih belum ramah. Jadi kita benar-benar harus pasang ini money management yang ketat banget gitu. Baik, oke Mas, kalau tadi udah disebutkan gitu ya sektornya yang bisa kita cermatin ya. Kalau sektor-sektor yang perlu dihindari nih Mas, langsung nih sektor apa sih yang kita jangan masuk dulu deh di momen-momen seperti ini? Sektor apa aja tuh Mas? Oke, selama ada isu dan antara tentu kita harus menghindari yang namanya kayak perbankan, kita hindari dulu. Oke. Terus yang kedua konstruksi juga gitu. Selama belum ada kejelasan dari kan banyak tuh yang apa mereka gagal bayar tuh obligasinya ya belum bisa menyelesaikan tuh. Nah ini kita hindari dulu lah gitu. Konstruksi, perbankan, kemudian properti nih terutama. Kalau mata uang kita masih tanda kutip ya masih melemah terus nih, nah ini sebaiknya kita hindari dulu gitu. Karena mau nggak mau ada beberapa negara yang sudah masuk masa ini ya, ada masa stagflasi juga dan sudah masuk ke era ini sih. Mereka udah mulai jadi fase krisis, jadi kita juga harus hati-hati juga. Apalagi kalau uang dolarnya ini menguat terus, nah ini yang kita harus waspadai. Tapi kalau emitennya itu ekspor ya, ekspor ke apa sumber daya alam bisa dengan pembayarannya apa namanya mata uang dolar misalnya mata uang asing ya ini bisa lah kita cermati juga contoh kayak AADI ya atau Adaro itu dan juga Indi itu bisa lah kita perhatikan atau cermati. Dan sekali lagi kita tetap harus memperhatikan harga komoditasnya juga sih. Jadi sektor properti masih belum dulu gitu ya untuk iya berat. Oke, nah udah disebutin nih tadi Sobat ADX ya untuk sektor-sektor apa aja sih yang bisa kita cermati dan mana sih yang bisa kita hindarin dulu gitu ya. Selanjutnya nih Mas, kalau udah sebutin sektornya biasanya butuh di-spill juga nih saham-saham rekomendasi apa sih yang mungkin kita bisa gunakan ya di sisa hari atau di sisa minggu ini sampai hari Kamis. Itu saham apa sih yang bisa dicermatin gitu atau direkomendasikan nih? Ya, karena kalau misalnya nanti apa harga minyak masih naik ya, kita bisa lah kalau mengirik kayak saham Raja, Akra gitu. Untuk harga gasnya kita bisa ke Begas atau Elsa. Terus juga kalau misalnya nanti harga emasnya naik, kita bisa Antam, NDKK, Pesat, BRMS. Itu kita bisa lirik. UNTR juga bisa sebenarnya UNTR. Kemudian kaitannya dengan suku bunga, misalnya suku bunganya itu turun tuh gitu. Nanti kita bisa cermati kayak di sektor teknologi kayak Gonto, misalnya Entek, SCMA itu bisa kita cermati juga. Seperti itu Mbak Esti. Dan terutama untuk saham-saham di konglomerasinya kayak grup Prayogo ini juga bisa kita cermati kayak Brand, TBIA, terus juga ada Cuan, Petro. Tapi sekali lagi hati-hati karena saham-saham konglomerasi ini sangat volatile gitu. Nah itu kita harus harus aware lah gitu. Jangan sampai kita FOMO ya gitu. Nanti nggak kebagian momentumnya atau meskipun kita belum nggak kita benar-benar harus di depan layar lah kalau saham-saham konglomerasi itu. Takutnya nanti kita salah entry gitu, momentumnya nggak pas gitu. Karena volatilnya sangat tinggi. Nah itu
disebutin tuh ya, saham Konglo emang lagi banyak diminati gitu ya Mas ya. Ada beberapa juga yang sedang mengalami penurunan tapi masih banyak dicari tuh. Kalau dari RHB sendiri gimana nih Mas terhadap saham Konglo itu menyikapinya gimana sih sebaiknya? Atau emang ada sektor-sektor yang perlu dicermatin gitu kan banyak ya Konglo itu ya dia punya berbagai macam saham. Saham-saham apa aja sih yang masih bisa dikoleksi gitu? Ya kalau kayak di apa kalau kita tahu kayak di konglomerasinya kita lebih ke Grup Prayogo sih Mbak Esti gitu. Kayak Hmm, misalnya TPIA tuh, ya kan ini hari ini langsung lompat tuh TPIA harga 7.400 misalnya. Itu juga ada Juan, ada Brand juga. Ini kan ada kalau nggak salah mereka tuh ada aktif korporasi di Brand ini kemarin ini. Oh ini ya. TPIA apa ya. pendapatannya? Brandnya nih yang baru, terbaru. Hari Jumat kemarin tuh mereka apa pendapatannya ini cukup 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 bagus lah gitu. Itu juga bisa dicermati juga gitu, Mbak Esti. Jadi saham kooperasinya kita mungkin bisa fokus ke brand, TBA, Juan, Petro mungkin juga boleh tapi banyak weakness saja. Terus juga kita bisa ke Pani, tapi hati-hati karena high volatile juga. Kita juga ada Akra dan juga Raja di sini. Ini bisa kita cermati juga. Hmm. Karena kalau anak muda ini kan suka ngeliat di ini ya di sosial media dan emang lagi rame diperbincangkan gitu Hmm. saham-saham yang seperti ini gitu ya saham-saham Konglo. Mungkin juga beberapa dari mereka jadi kayak FOMO gitu kan. Kok pada nyebutin saham-saham Konglo sih gitu. Terus apa ya yang bisa dibeli itu kan banyak banget sebenarnya ya gitu. Jadi kayak aku harus beli yang mana gitu. Kadang takutnya salah juga gitu kan kalau nggak ngerti. Nah ini lagi Ya, ya. ada momen THR juga nih kan Mas ya di tahun ini gitu kan. Dan di awal di kondisi market saat ini pas banget lagi THR-an juga gitu kan. Kalau dari Mas Maulana nih dari dana THR ini kan biasanya kalau banyak juga yang bilang cash aja dulu gitu ya. Ya. Kalau dari sudut pandang nih ya dari RHB atau dari Mas Maulana sendiri adanya uang banyak yang sekarang ini sebaiknya tuh diinvestasiinnya kemana sih gitu? Oh, iya tentu saja. Ini kan mumpung marketnya lagi down, ya kan, artinya kan harga sahamnya pada murah tuh gitu. Nah, kita bisa lah pilih pilih-pilih lah gitu. Sama mana yang bisa kita bisa menginvestasikan dana kita di saham-saham yang cukup fundamentalnya cukup cukup baik lah gitu. Contoh kayak di perbankan. Tapi sekali lagi karena memang trennya lagi kurang ramah ke sektor ini, mungkin kita bisa ya cicil beli dulu lah, nggak langsung kita langsung boom, terang kita bisa cicil aja di dulu. Misalnya harga juga 600 untuk BRI atau nantinya apa kayak BBNI ini kita bisa cicil aja. Nggak harus langsung taruh gitu enggak. Paling enggak ditaruh dulu di RDN-nya kayak gitu. Udah sisihin dulu lah ya setidaknya dan juga ada uang Betul. berjaga-jaga gitu ya. Iya, Ketika benar lagi benar. turun lagi bisa nabung lagi gitu ya. Jadi kembali lagi kita Benar. kalau beli perusahaan nih saat ini kita kembali lagi lihat fundamental perusahaannya gitu ya. Ya, betul. Yang harganya lagi murah dan fundamentalnya bagus tuh yang mana sih gitu dicermatin lagi. Tadi udah disebutin nih sektor-sektor yang bisa diperhatikan masih di perbankan sebenarnya ya Mas ya. Cuma bukan Benar benar. yang di sektor di plat merah dulu gitu. Oke, tadi udah disebutin sama Mas Maulana juga saham-saham yang direkomendasikan apa. Mungkin kalau tiga teratas boleh nggak nih Mas? Biasanya kalau kita jadi investor atau jadi trader juga nih kan harus punya planning gitu ya. Kita akan cut loss di berapa, kemudian kita jual di harga berapa. Boleh di-spill nggak nih Mas? Mungkin tiga saham aja yang bisa dicermatin oleh Sobat IDX. Oke, sebentar saya coba. Mm-mm. Oke, ini salah satunya di TPIA ya Mbak Hesti. Ini harian aja, bukan untuk apa satu hari, tapi harian bisa 2 sampai 5 hari ke depan. Untuk TPIA ini sendiri kita bisa buy di harga 7.250 sampai 7.300. Tapi sekali lagi disclaimer on dengan target profit takingnya mulai dari 7.500 sampai 8 ribuan lah, kurang lebih di sana area profit takingnya. Tapi kita waspadai kalau misalnya saham ini bergerak di bawah area 7 ribuan. Nah ini waspadai karena nanti kalau dia agak kuat di 7 ribuan dia bisa melemah sampai ke sekian kisaran 6.500-an gitu. Itu untuk TPIA tadi. Jadi range-nya mulai dari 7.250 lah, 7.300 area buy-nya dengan area profit taking arahnya dia peluang ke 7.500 sampai 8 ribuan kurang lebih untuk TPIA ini sendiri. Anyway, waspadai kalau saham TPIA ini berada di bawah area 7 ribuan kayak gitu. Itu untuk TPIA. Kemudian yang menarik juga untuk perbankan, meskipun ini plat merah ya, kita ada beberapa kayak BRIS dan BBNI.
Pertama kita coba di BBNI dulu, karena ini kan tanggal 25 kalau nggak salah. Mereka kan RUPS, ini menarik sebenarnya, cukup menarik secara harian. Ya, ini dia lagi nguat di 3830 sekarang. So kalau kita mau masuk ke saham BBNI sebentar. Oke, saham BBNI ini saham BBNI ya. Oke, saham BBNI ini di kisaran harga mulai dari sekitar 3.770 sampai 3.880. Ini area range-nya, range areanya ya buat kamu beli itu. Apabila nanti 3.880-nya ini berhasil ditembus ya, mungkin besok atau hari ini mudah-mudahan bisa lah 3.880-nya tembus, ini bisa ke area 4.030 untuk area resisten kuatnya 4.030. Tapi hati-hati kalau saat ini berada di bawah 3.770 ya, harus benar-benar kita toleransi berapa sih kita mau stop loss-nya, apakah 1%, 2% dari 3.770 itu tadi. Itu untuk saham BBNI. Kemudian untuk saham yang ketiga, saham ini sebenarnya dia masih berada di area ini ya, area bearish area. Tapi ini saat ini dia udah rebound. Apakah ini teknikal rebound jangka pendek atau jangka panjang? Kita akan coba lihat dulu di sini sebentar. Oke. Untuk bersini sendiri ini untuk jangka pendek sih, jangka pendek mungkin kisaran 1 sampai 5 hari depan lah atau 3 hari ini. Range-nya mulai dari harga 2000 ya 2070 sampai 2100 harusnya. Tapi ini udah break resist berarti. So kalau berhasil break resist 2100 dia akan berada di area oke ini dari resist gap atasnya di area 2200-an. Ini dia akan berpeluang tutup gap atas di 2200. Jadi kalau udah di area 2200 itu harus waspadai. Takutnya nanti bisa profit taking karena marketnya kan masih ketekan. Nah, gitu. Jadi kalau di sini selama dia masih di area 2080-an, kita bisa buy di sana gitu. Tapi kalau dia berada di area 2050 ke bawah 2050 lah di bawah itu kita harus waspadai. Takutnya nanti akan melemah lagi. Jadi stop loss-nya mulai dari 2050 ke bawah. Untuk buy-nya di area 2080 dengan area profit taking sampai 2200 kurang lebih gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak nih Mas Maulana udah disampaikan gitu ya. Jadi sobat IDX jangan lupa juga nih ketika memutuskan untuk trading ditentukan juga nih ya tadi diinformasikan stop loss-nya di berapa, kemudian profit taking-nya di berapa. Kita harus disiplin nih sobat IDX. Betul. Jadi kalau profit ya memang keuntungan kita di situ ya. Kadang tuh ada yang mikir kok harganya naik terus dan udah terlanjur dijual gitu loh. Kadang kan mentalnya nggak kuat tuh di situ tuh. Kayak pengennya harusnya aku nggak keluar dulu nih gitu. Ketika masuk lagi ternyata harganya makin turun gitu kan. Oke, Mas Maulana sebelum kita berakhir nih Mas boleh diinfoin nggak di share nih ke sobat IDX itu ya. Ada promo atau program apa sih dari RHB di bulan Maret ini atau April bulan depan ini gitu ya. Ada program khusus apa gitu mungkin. Oke, untuk promo dari kami RHB ada beberapa promo sih. Tapi yang pasti gini, dari setiap transaksi yang teman-teman nanti lakukan di akun RHB Sekuritas nanti akan mendapatkan poin, di mana poin itu nanti kalau udah 15.000 poin itu bisa dikonversikan ke akun GoPay. Artinya bisa diuangkan nanti dengan minimal 15.000 poin. Yang pertama, terus yang kedua ada promo margin cukup menarik sebenarnya sih Mbak Esti. Nanti bisa konfirmasi ke kantor kami gitu lebih detailnya seberapa promo marginnya gitu. Artinya akan bersaing sih bunga margin itu tadi. Dan yang ketiga ya kami selalu rutin juga ada morning ini ya morning teknikal juga dari tim research kami juga. Nanti bisa buat teman-teman bisa join di Zoom itu tiap jam 8:30 kurang lebih gitu. Itu Mbak Esti. Jadi nggak usah khawatir selain ada brokernya tim riset juga memberikan pandangannya lah atau arahnya ke para nasabah kayak gitu. Mantap. Oke, jadi sobat IDX tadi udah ada banyak nih ya program-program dari RHB. Yang pertama ada GoPay tadi ya, cashback GoPay. Kemudian ada juga apa margin tadi Mas ya? Iya, ada promo buat marginnya tapi bisa datang langsung ke kantor RHB. Dan yang terakhir juga ada sekolah-sekolah pasar modal atau edukasi lainnya yang dibuatin grup gitu ya, ada informasi khusus lah nih buat sobat IDX. Baik, Mas Maulana, kita ucapkan terima kasih banyak sudah sharing nih ya, informasi hari ini. Dan kalau kita lihat nih IHSG memang pada pembukaan ini masih di zona merah. Dan tapi tadi udah disebutin sama Mas Maulana juga di resistennya di berapa sih gitu ya. Jadi tetap
ini adalah momen yang tepat juga kalau kita lihat fundamental perusahaannya juga gitu ya, untuk mulai cicil. Baik Mas Maulana, terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa lagi Mas di kesempatan berikutnya. Makasih, Oke, selamat pagi. selamat pagi, terima kasih. Kasih.